Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tanyarin biniannya atau lakiannya. Lagi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadirin menghadir langsung di MTA Majelis Taklim RMA Raudatul Muta'allimin An-Nahdiyah, pimpinan guru kami di Banjar mengenal beliau nih Ustadz keren. Amun di sini guru muhari tapi beli jualan sini Gus Muha. Intinya orangnya alhamdulillah seko. Kita doakan dulu pemirsa yang menonton hari ini juga, kita doakan beliau mudah-mudahan ditinggikan Allah derajat beliau dan kita juga ditinggikan Allah derajatnya, karena kita di sini Jurangto awalnya tadi istighosah gurulah istighosah Yasin Fadilah, yang mana di sana kades salah dengar tadi kita membaca munajat kepada Allah terkait nambah hutang, mudah-mudahan dilunasi. Banyak hutang yang gagaringan mudahan disembuhkan, apalagi pandemi ini mudah-mudahan cepat dicabut Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi habis itu disambung lagi lawan membaca di majelis ini tadi membaca salawat kubra lawan Quran tadi kalau Quran kah. Nah, itu keberkahannya salawat kubra ini luar biasa benar. Mudah-mudahan berkat salawat kubra, apalagi majelis ini dihadiri langsung karena siapa guru Dzurriyyat Rasulullah Habib Ali Baiti. Ini majelis yang luar biasa. Nah, yang pemirsa yang kada tahu juga hendak mendatangi itu di Guntung Manggis, kenal aja anunya gambar gurunya di muka. Bila ada gambar guru muhari yaitu di majelisnya Majelis RMA Raudatul Muta'allimin An-Nahdiyah. Alhamdulillah. Nah, jangan kada ingat juga lah hendak melihat acara kami ini hikmah mulia. Kita hendak umpat juga Jurangto berbagi pahala lawan Tuhan guru. Kami mensiarkan melalui TV Tuhan guru melalui ilmu-ilmu buahnya. Mudah-mudahan lebih banyak yang kada kawa hadir umpat menonton, yaitu di RK TV reportase Kalimantan TV. Itu adanya mau dicari di TV karena sudah ada zamannya lagi kita di TV, kita nonton TV lewat HP. Jadi kena hendak tahu RKTV ambil tuh buka Play Store. Apa tuh Play Store yang segitiga itu PC, cari aplikasi RKTV install. Ada tuh kena acara hikmah mulia setiap malam kameramen malam Jumat. Kita doakan mudahan majelis ini semakin ganal, semakin kawan banyak membawa manfaat. Nang hendak hadir di sini, hendak bergabung di sini, alamatnya di Guntung Manggis ini. Insya Allah ini juga dihadiri rutin juga oleh bulan Dzurriyyatur Rasulullah. Mudah-mudahan paling kada kalau kita kada kawa di akhirat kena berpingkut langsung lawan Rasulullah lawan diriatnya barang. Amun kada kawa juga amun ulun booking Ustadz Muhari kena tolong bila di akhirat amun pindah kada ada ulun di surga cari mana utuh kulihing ulun pasang di batis kanan sini lah buat dia berpingkut di lain tasar aja. Pokoknya di akhirat batis kanan sini namun turun. Nah itu aja. Habis ini kita dengarkan tausiah dari sini karena sebelum kita kedatangan Habib Ali Baiti, Sidin hendak memberikan juga tausiah gasan yang hadir di sini lawan gasan pemirsa RKTV berdataan. Jangan ingat tonton hikmah mulia hari ini di sini hendak mengupas keutamaan sembahyang berjemaah dibanding nang kada berjemaah yang sorangan-sorangan. Kita persilahkan dia langsung kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz keren kami di Banjar. Kalau di sini guru muhari kembali ke ngaran asal sini ruangnya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahli siddiqi wa tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah taqriran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Yang berhormati para alim ulama, para habaib nanti yang datang, khususnya Habib Ali Al-Baiti, alim ulama, guru-guru agama, guru supian berhalangan malam ini hadir, sakit sih. Guru Habib Al-Baiti, alhamdulillah dari konfirmasi jam 8 insyaallah meluncur. Tadi kami undang juga Habib Hasan, nanti kalau keadaan halal mudah bisa datang. Di sini ada hadir Abah Johar, Guru Johar, yang dari Berlina Haji Haidil Saleh, yang dari Pembesian Haji Irfan beserta krunya, Bubuan dan Serang. Nah, yang dari mana? Trikora. Alhamdulillah bertambah. Itu dari mana lagi? Paling jauh Kertapura selama dari. Oh, ini ada bubuhan Brigade RMA. Itu kan di Jogja. Oh, Brigade RMA bubuhan anom-anom anak muda. Ini ada Pak Turut, Pak Ahmad, dan lain lagi deh. Ibu-ibunya, ustazah-ustazah, kemudian yang di Danau Serang dan seluruhnya yang hadir pada malam ini. Semoga pihak-pihak bertahan masuk dalam taman surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahnya cerah-cerah, berkat kita baca istighosah, minta pertolongan dengan Allah seminggu sekali, mudah hati kita tenang, bahagia di segala urusan yang pernah kita rasakan selama seminggu. Nah, berkat kita membaca sholawat umrah, Allah ampuni dosa-dosa kita bertahan. Allah curahkan rezeki lewat kita bertahan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah, gimana sebutnya di rumah kan di dunia maya. Utuh kerihing ini namanya, gelarannya utuh kerihing, makanya kerihing terus. Kerihing terus orang maka hilang orangnya. Sama lah dulu. Giginya aja sih putih. Tapi ini terkenal di Banjar TV Bari. Jadi utuh kurihing. Tadi lu sempat tersinggung ya, mudahan ditinggikan ya. Lu kira tingginya awak gitu. Tinggi derajat kali ya. Sabar sih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu kita pernah mendengar bagi yang umroh ya, ada namanya sholat arba'in ya, begitu ya buat Ibu Habibie, Bunda Habibie, ada sholat arba'in. Yang haji, yang umroh ada sholat arba'in, terutama di Madinah. Jadi setiap waktu kita sholat arba'in 40 hari, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di Masjid Madinah. Pokoknya ada perlepasan sholat di Masjid Nabawi. Belum waktu itu tidak tahu apa fadilahnya. Sama kita juga pernah mengamalkan
sholat Jumat bagi laki-laki. Sholat Jumat pindah-pindah masjid. Nah itu sudah kita tahu hari. Hari ini masjid di mana? 12 jam misalnya. Besok di sebelah. Besoknya semua. Sampai 40 kali. 40 itu dihitung bisa 2 tahun. Siapa yang mengamalkan ini, insya Allah ada sirah, ada keutamaan. Empat puluh hari, tahan lalu 40 hari. 40 hari. Kalau bapak-bapak banyak tantangan 40 hari. Hari ini karena khusus ulun hanya mengambil penggalan dari karangan Syekh Abdul Samad Al-Balimbani dalam Hidayatus Salikin, syarah dari Hidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Apa ujar pengarang musannif mengatakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah taqduru ala salatil fardhi bi 27 darajah. Nah, ini sudah tahu dah maklum. Artinya sembahyang berjamaah itu terlebih afdal daripada sembahyang seorang dengan seorang diri. Dia lebih afdal daripada sembahyang seorang dengan diri. Berapa lebihnya? 27 derajat. Nah ini hadis Nabi kita Muhammad SAW dilanjut. Kalau itu sudah paham. Jadi sembahyang salat berjamaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorangan. Ya Bu. Nah, makanya kalau bisa sembahyang berjamaah. Kalau misalnya ada pelanggar, bahwai siapa yang bisa kalau berjamaah. Ibu kalau dilanggar di masjid, ada orang yang tengok-tengok mencari jamaah. Bapak yang ada kebetulan ada orang yang mau berjamaah tetapi tidak ada umatnya, maka pian yang sudah sembahyang bisa bersedekah untuk menemani dia sembahyang lagi, menolongi supaya sembahyang berjamaah. Nah ini yang sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'ina yawm as-salawat fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Ini hadisnya. Nang suka sembahyang 40 kali berjamaah, ini fadilahnya apa? Barang siapa sembahyang 40 hari, yaitu sembahyang 5 waktu di dalam berjamaah, padahal tiada lupa di dalamnya satu takbiratul ihram, artinya artinya yang dimaksud 40 kali ini pian sholat berjamaah takbiratul ihramnya itu 4. Jadi begitu imam Allahu Akbar bar pian Allahu Akbar. Begitu imam sudah bar pian lambat itu kada masuk. Jadi hitungannya 40 kali ini 40 hari. Bila Allahu Akbar, dia di belakang dia langsung Allahu Akbar. Sempat kita mengumpati imam, maka sudah masuk dalam hitungan jamaah 40 hari. Hitung dong. Misalnya maghrib ini sudah masuk,
besok Isya sudah masuk, subuh ngalih malah. Kadang-kadang kita masbuk, ya masbuk. Apa fadilahnya? Fadilahnya ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kataballahu lahu bara'atain, maka Allah akan tulis, akan beri dua pembebasan. Kita akan dibebaskan dari dua. Yang pertama bara'atun minan nifaq, yakni kita akan hilang dari bahaya munafik. Ya, munafik. Apa itu munafik? Ayatul munafik salah tiga. Munafik itu datang bahasanya. Munafik itu bila pepander berdusta, bila diberi amanah khianat, bila berjanji berbohong, jadi kita akan bebas dari sifat munafik. Banyak yang munafik, terutama janji-janji politik itu banyak. Saya kalau terpilih akan saya aspal RT-nya. RT nggak pernah diaspal. Saya akan ratakan tanah bila aku jadi sudah terpilih dari lagi sini. Yang kedua adalah bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Kita akan bebas dari api neraka. Nah, jadi ini dua fadilah. Dua fadilah, kita akan bebas dari munafik dan dari api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati Rasulillah wa akramana bisabab wujudi Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, alim ulama, terutama sahibul majlis Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah wafat Rasul, Wassalamualaikum al-barakah minal ilum, Wassalamualaikum minal mutabah ya Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada pejuang majlis Haudatul Muta'alimin Al-Nahdiyah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya istiqomah di dalam menghidupkan syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Habib mau ngasih tahu kepilihan satu, nanti masukkan dalam akal pian. Kalau misalnya Gus Muha ini membuka pengajian setiap malam Senin, siapapun daripada anggota majelis yang hadir dalam majelis ini
Setiap ente datang ke tempat ini sama beliau dikasih uang, yang datang 1 juta, 1 juta. Senang tidak? Senang tidak? Yakin? Ente nanti pulang ke rumahnya, ente akan cerita enggak? Oh, nyamannya hadir pengajian di tempat semua. Kita dapat uang seberataan 1 juta, 1 juta. Habib mau tanya, udah pian? Malam Senin yang akan datang jamaah bertambah atau tidak? Yakin? Kenapa? 1 juta? 1 juta? Nah, akhirnya jamaah bertambah lagi, makin 3 kali lipat di tempat ini, betul? Akhirnya Gus yang tinggi ini ngasih uang lagi, udah baik kembalian 1 juta, 1 juta. Ente pulang ke rumahnya habis pengajian, kita akan cerita apa? Gus Moha baik, sudah alim, ngasih ilmu derma, betul? Ibu-ibu akan nyanyi di kampungnya masing-masing, rugi ikan kada hadir di pengajian Gusmu. Yang ada di otak kalian apa? Yang ada di otak kalian apa? Gus Moha bagi-bagi Sekarang yang nongol dalam otak pian, duitnya apa, berkahnya apa, Gus Mohanya? Jujur. Sekarang anak mau tanya, Gus Moha ceramah di sini menceritakan tentang Nabi Muhammad, tentang kesedihan Nabi Muhammad, Rasulullah perjuangannya waktu ke Taif, ketika beliau sampai ke Taif dilemparin dengan batu sampai menetes air mata. Ente dengarkan ceramah Gus Moha, ente menangis semuanya, betul? Karena sedihnya Rasulullah SAW. Ente pulang ke rumahnya, ente cerita, semalam pengajian Gus Moha enak, hati adem, air mata jatuh sampai menetes. Karena kenapa? Mendengarkan cerita Nabi Muhammad yang amat sangat sedih, betul? Malam Seninnya akan datang ke sini, ente datang lagi membawa teman banyak. Gus Moha ceramah lagi menceritakan tentang Nabi Muhammad, datang ke Taif diulang lagi. Akhirnya ente yang dengarkan, kok yang minggu kemarin diulang lagi? Yang asalnya nangis tidak menjadi betul? Nah, ente pulang, aduh Gus Taif, betul? Minggu yang ketiga dia datang cerita lagi tentang Nabi Muhammad ke Taif. Akhirnya apa yang dia katakan? Aduh Gus Taif lagi, Gus Taif lagi. Akhirnya kisahnya Gus Moha terpuntal pun. Betul? Sekarang di sini Anda bisa mengetahui kapasitas Anda dengan Allah. Kalau ente diceritakan Nabi Muhammad cinta, suka, keduanya diceritakan Nabi Muhammad ente pingsan, ketiganya kalau ente meninggal, itulah manusia yang al-muhib, dicintai betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang ente pakai tadi, saya teringat dengan ucapan dari ahli kitab awal dulu, idza sahhatil mahabbah ta'akkada 'alal muhib mulazamatul adab. Kalau ente memang betul cintanya kepada Allah, maka ente pasti cinta dengan Allah itu akan selalu melazimi adabnya Nabi Muhammad, pasti ya. Yang kedua, as-syaitanu yatafakkadu ashabahu warrahmanu yar'a ahbabahu. Setan yang dicari temannya, ada duit, Gus Moha bagi-bagi itu setan. Tapi Ar-Rahman, Allah akan menjaga pencinta dia yang diikuti Nabi Muhammad. 3 itu pilih mau yang mana? Yang ketiga, kullu man ittaba'a tariqata ta'atil haqqi ta'ala lazimatu mawaddatuhu wa man ahabba rajulan salihan faka'annama ahabba Allah azza wa jalla. Kalau Anda betul-betul mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, pasti Anda akan menemuni jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda cinta sama orang soleh, maka Anda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya pada malam ini adalah, masukkan dalam otak kita, kenapa ketika dibagi duit kita semangat, berarti disitulah kualitas kita hidup di dunia. Padahal Anda tahu
mau kerja ngotot kah? Enggak ngotot kah? Wa rizqu maksumun indal khalqi hatta hinas. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah, sampai binatang pun sudah ditentukan. Tapi kenapa ente silau dengan dunia itu? Padahal anda tahu, mungkin yang ibu-ibu ini ada yang 5 tahun lagi mati atau yang sebulan lagi mati, ente nggak tahu. Tapi bekal ente menghadap Allah itu nggak pernah kita pikirkan. Karena Allah ngasih angan-angan sama kita sehingga kita nggak tahu jati diri kita. Kalau ente tahu dengan jati diri, ngapain? Makanya Habib itu walaupun punya uang 100-200 ribu senang. Karena apa? Habib menganggap besok pagi mati, jadi tidak pernah kepikiran untuk masa depan anak. Kenapa? Karena mereka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi surga neraka ente belum tahu, ente ahli surga apa ahli neraka. Lalu kenapa ente nggak semangat di dalam ibadah? Lalu ente kenapa nggak semangat duduk sama orang soleh? Padahal Imam Syafi'i mengatakan thalathatun tazidu fil aqli. 3 hal yang menyebabkan otak ente cerdas, cemerlang itu 3 hal. 1, mujalasatul ulama. Ketika kita nongkrong dulu sama ulama, pasti ente akan mendapatkan ilmu yang mengatakan ente kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajian ini biasa, tidak ada rasanya, betul? Anda akan merasakan senang dan nikmat ketika Anda memakai ilmu yang Anda dapatkan tadi. Ente pulang, Anda disuruh taat. Ente pulang, Anda disuruh sholat berjamaah. Ente pulang, ente istiqomah melaksanakan sholat jamaah. Pas ente ketinggalan, ente akan merasa sedih dan susah. Sama, ketika ente istiqomah buka toko, pas ente tinggalkan, ente kepikiran tokonya ente. Ente istiqomah ngasih uang kepada anak, pas lupa dan ngasih uang kepikiran. Inilah keistiqomah. Allah mengatakan al-wistaqamu ala tariqatihi la asbainahu ma'al ghadab. Kalau ente istiqomah dengan jalannya Allah, pasti Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita pemberian yang banyak. Yang ada pada saat ini ilmu al-ayah wal ayat wal hukmu wal hukmu. Ayat yang dibawa Nabi Muhammad ya sama, Fatihahnya sama. Yang menjadi bedanya kita adalah kita ini Allah Ta'ala buka hati kita, apakah kita dicintai oleh Allah atau tidak. Ketika kita dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk memahami ilmu Allah, dan Anda akan dimudahkan melangkah hidup Anda untuk menuju Allah. Kalau Anda sulit mau melaksanakan sholat, sulit mendidik anak, sulit melayani suami, berarti kita masih belum dicintai oleh Allah. Tanda manusia kalau sudah dicintai oleh Allah, semua aktivitasnya itu pasti yang diingat hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad. Tanda. Berarti kita punya firasat, kalau saya dicintai oleh Allah enggak. Ketika ente sudah sampai merasa bab dicintai oleh Allah, maka akan melihat dunia ini kecil, akan melihat manusia itu sama. Yang beda adalah ketika ente punya kenikmatan langsung dengan Allah. Makanya Al-Habib Ja'far bisa mengatakan innal abrara fi na'im, sesungguhnya kenikmatan itu di surga, tidak di dunia pun mereka akan merasakan. Siapa yang merasakan? Bagi mereka yang sudah Allah hijabnya. Oh, ternyata di dunia ada kenikmatan. Kapan? Ketika dia laddat membaca Al-Quran, ketika dia laddat mengenang Nabi Muhammad SAW. Ini yang sulit. Maka dikatakan law kana ahlul laili mithlu ma nahnu alaihi fa innahu fi aisin thayyib. Kalau seandainya penghuni surga itu sama sebagaimana yang aku rasakan ketika aku munajat kepada Allah, maka surga itu nikmat, asik, kata mereka. Sama kayak dia ketika main domino, lagi main kapitan, biar asik sampai pagi, padahal dia dikapit. Kadang-kadang penuh tangannya pakai domino, sampai subuh. Tapi asik. Kenapa asik? Karena Anda lakukan dengan senang. Padahal dikapit. Asik dari mana? Pakai akal. Sama Kak Pian buka toko, ternyata kayak Bapak Irfan buka bos besi, pas anak buahnya bawa besi banyak, spektrum setiap hari. Senang nggak dia? Oh, senang, kipas-kipas. Betul? Betul. Gus Muhab buka bagian food, pelanggannya banyak, pas soge, nggak bakalan dia manggil yang soge-soge, nggak bakalan dia minta proposal. Betul? Makanya saya baca dalam kitab Kunusus Sa'adah, kitab menakibnya Aulia Sholihin, kalau ulama miskin tidak ada harganya. Makanya minta Allah dalam bahasa Nabi Muhammad, kau miskin orang kaya. Ulama miskin masa berdua, Nabi kaya, kau miskin bukan ulama. Ulama harus kah? Makanya Habib tidak mau keluar dari rumah Habib kalau nggak diundang, kalau nggak penting. Bukan apa? Nama Habib ini jelek di Kalimantan. Kau datang ke rumah orang kaya dikau minta duit, dikau kirim proposal, enggak. Orang kaya ngasih Habib dapat banyak, paling banyak 10 juta. Itu tuh taman sudah bolak-balik.
Ente mau dari situ gitu, harus kaya ente. Maka dibilang di kampung apa ya? Buntung apa? Buntung manggis. Buntung potong. Nah itu maksud Habib ya. Paham maksud Habib? Bawa pulang ke rumahnya, saya ini diuji oleh apa Allah? Oh ternyata laki saya nggak masih, oh anak saya nggak masih. Berarti saya kurang baik dengan Tuhannya. Ketika itu baik dengan Tuhannya, apapun yang terjadi di sekitar dia kita akan tahu. Kenapa? Karena itu sudah punya kecintaan yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu Siti Saleh, waktu dia jatuh mabuk cinta dengan Nabi Yusuf, kemana-mana kau bilang Yusuf, Yusuf, yuk sampai G. Tapi karena cintanya betul-betul dengan Nabi Yusuf, Allah Ta'ala takdirkan dia kawin dengan Nabi Yusuf. Setelah menikah dengan Nabi Yusuf, Allah Ta'ala rubah hatinya Siti Saleh hanya cinta kepada Allah. Itulah khasiat. Setelah dia cinta sama Allah, Nabi Yusuf itu mau minta yang ayo yang malam ini pada ulun dia asik sama Tuhan. Udah gak cinta lagi sama lakinya, dia cinta sama Allah. Dibalik oleh Allah Ta'ala. Dulu dia tergila-gila sama Yusuf, setelah Allah Ta'ala takdirkan menikah, sudah gak cinta lagi sama Yusuf, cinta langsung sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sibuk ibadah Allah. Ya, ayo naik. Kenapa? Padahal Nabi Yusuf ini di Al-Quran diabadikan saking tampaknya Siti Saleh pun cinta. Waqad ghalabatil abwab wa qalat hai talab, ditutup jendelanya dipanggil Yusuf ini hakikon kada ikan. Kata inni ma'adallah, betul. Aku dijaga oleh Allah, aku takut oleh Allah. Itu coba usmuh gitu. Ada cewek cantik istrinya menteri, Usma. Waqad ghalabatil abwab wa qalat hai talab, Usma. Nah, apa dia? Bismillah kan gitu. Bukan Habib. Kasih paha bening berubah. Betul. Betul Bapak Hebat. Main begini anu. Bahaya. Itu maksud Habib. Tapi Nabi dijaga, ini aku dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dikembalikan, tapi karena laki-laki itu cerdas Bu, Nabi langsung bilang apa kepada dia? Yang aku dapat wahyu dari Allah, dari kamu ini akan punya keturunan Nabi-Nabi. Langsung dibuka Siti Soleha. Kapan lagi dia ngomong kantuk? Betul. Laki-laki hebat. Maka ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jangan sampai bini yang megang duit, tidak boleh. Istri Habib selama kawin sama Habib sampai detik ini tidak pernah minta uang, tidak pernah. Tapi Habib kasih ya, Habib nggak butuh. Dikasih sama Habib, cuman minta nggak pernah. Jika, tapi nggak banyak, paling sebulan 500 Bang. Sekarang Bu, anak perhatian mafian, kenapa banyak di rumah sakit di mana-mana bapak-bapak banyak mati dari ibu? Banyak sekarang laki-laki mati jantungan, itu penyebabnya ibu ini banyak tuntutan. Kepikiran, sudah tahu ibunya jelek-jelek, minta duit, kok cantik masih mendingan. Kayak gini-gini apa aja yang mau dirawat, buang waktu aja. Kalau istrinya cantik kayak istri Habib masih mendingan. Al-bintu fis sunduk wal khabar fis suq. Istri Habib disimpan dalam kamar, tidak boleh keluar. Mahal. Bu, ente tidak usah ngikutin gaya artis. Artis itu tidak pernah ke salon, tidak penting. Di rumahnya itu kamarnya AC, keluar rumah mobilnya AC, datangnya ke mall, biar ke salon, ke perumahan ya gosong. Pakai lipstik tebal-tebal, tapi jalan kaki di pasar ya hirang Bu. Muka putih, kuping coklat. Muka putih, kaki kak Ronaldo pemain bola. Bukan itu maksud Habib. Maksud Habib itu wanita yang cantik dalam hatinya yang penting. Tambah hari itu Bu, ente lihat, nggak ada kawin 2 kawin 3, dia setia. Padahal itu jelek-jelek, mau unjul di sungai, setia dia. Karena kalau dia suaminya meninggal, tidak bakal payu juga kan jelek-jelek. Kalau sekarang orang kampung sudah bisa bersolek macam-macam, makanya jantungan.
Untung ibu-ibu yang punya suami kayak Gus Muha ini, karena dia ini sulit mau laku kedua kalinya. Kalau suaminya ibu kayak Habib, kepikiran jantungan. Jadi itu cari suami yang kayak gini aja ya sama. Aman ya? Aman. Nah, tenang, ibunya Gus Muha tidak usah khawatir, aman Gus Muha. Aman. Jangan kayak murid Habib ini bininya orang Sunda, Madura, semuanya gitu. Berapa kali kalian dia? Banyak. Makanya kalau punya suami, cari suami yang kayak Gus Muha ini, setia satu. Aman, mau dilepas mana aja bebas. Tapi kalau kayak ini jangan dilepas, bahaya. Hah? Itu terakhir, dia tidak terlalu pusing, tidak terlalu ngantuk. Dimanapun ente ada majelis, Habib Ana ini punya otak nggak mampu, ya, karena di otak pian sudah pikirannya banyak. Caranya ente duduk aja, ambil barokahnya, jangan sampai menilai ulama. Ketika pulang ke rumah, ilmu yang ente dapatkan sampaikan kepada anaknya, sampaikan kepada suaminya. Paham? Dan ibu-ibu kau kesini, ini pesan Habib, kau mau kesini, Bang, Anda mau pengajian, boleh nggak? Oh ya boleh. Langsung cium tangannya, cium kakinya kau bisa, cium keningnya. Terima kasih Pak. Wallah, itu bapak ibu suami pasti dia hatinya dulu. Subhanallah, inilah hasilnya pengajian lah. Nah, betul. Nanti ibu pulang ke rumahnya, Assalamualaikum Abah, langsung cium tangan abahnya. Bukan abah bapak itu ya, suami pian. Cium suami pian tangannya, cium kakinya, pijet kakinya. Abah mau pakai saya apa tidak? Allah, itu dulu hati abahnya. Insya Allah di mana ada pengajian hatinya cepat saya betul. Tapi kalau pian berangkat nggak izin nyelodong, wah pantesan nggak manfaat ilmunya. Izin sama suami, tapi tak izin yang akhlak. Assalamualaikum Abah, saya senang pengajian Gus Muha, orangnya tinggi, lucu, kayak gitu ha? Imut-imut gitu. Boleh nggak Abah saya ikut pengajian? Boleh. Ya, kita ngomong boleh langsung cium tangannya. Yang lama ya, yang gini-gini kayak anak kecil, cium tangan. Dibalik, pegang tangannya, simpan ke dadanya. Allah. Ini ajaran Nabi Muhammad tuh, paham ya? Nanti duduk di pengajian paling depan ente gembira pasti. Itu suaminya, siapa yang mengkritik saya kok bisa kayak gini? Akhirnya suaminya ikut pengajian juga. Tapi ketika suaminya nggak ikut, berarti ente nggak sukses, nggak manfaat ilmu yang belajar di sini. Ingat, pulangnya tempat ini, malam ini, omongkan nanti. Cium tangan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pakai minyak harum bu ya, jangan seperti itu. Pakai minyak harum yang bagus. Nabi Muhammad itu kalau mau tidur pakai minyak rambut. Nah, minyak rambut basah begini. Pakai minyak rambut dia. Makanya hari itu pakai minyak parfumnya mahal-mahal. Setiap malam berubah-berubah baunya. Kalau masuk kamar tuh pasti wanginya. Karena Habib ngikutin Nabi Muhammad. Yang juga begitu. Nanti masuk kamar di tasnya itu jangan disisir sama gunting ya. Minyak harum. Pakai ikannya banyak-banyak. Cium kakinya. Walaupun tua agak apa-apa, walaupun gigitan ompong nggak ada masalah. Yang penting ikutin saran Nabi Muhammad, insya Allah berkah. Insya Allah malam Senin akan datang, suami dia akan datang ke sini. Tapi kalau dia assalamualaikum langsung tidur guling, wah kak kambing itu, nggak bagus, nggak boleh. Boleh saya? Sudah nyumbang pondok ke Dakawa, uangnya pas-pasan, jadi itu bikin anak. Sedekah juga. Ada orang miskin, sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku kaya Rasulullah, aku kepingin sahabat-sahabat yang lain, setiap hari dia bagi-bagi uang ya Rasulullah, dia bagi-bagi, sedangkan aku miskin, aku juga sudah bagi mereka. Nabi mikir, kasih juga ya sudah kata Nabi, wa fi buti ahadikum sedekah. Pakai pinikam, sikat setiap malam itu sedekah juga, kata Nabi. Wow, semangat sahabat. Makanya tuan guru itu kan kena pegawai bikin anak atau sedekah juga sih. Dan ini Nabi yang ngomong, wah, wa fi buti ahadikum sedekah. Pakai gini setiap malam, yang gantung sepatu, minum makjun malam ini, minum apa namanya? Lumpur Fatimah. Jangan makan gorengan ibu-ibu, nggak boleh. Nabi ngajarin ya, ingat perempuan itu jaga dari perutnya.
Habib punya kitab khusus untuk membuat laki-laki tunduk sama wanita. Ada seorang wanita namanya Alfia, itu kawin sampai 1000 kali laki-laki di Hindi, sehingga setiap laki-laki di kota Hindi itu menceritakan kehebatan Alfia. Alfia nggak terlalu cantik, biasa aja. Lalu janda-janda sama perawan demo ke Alfia, apa sih resep kamu ini sehingga kamu kok banyak laki-laki suka sama kamu? Mau tahu ibu-ibu resepnya? Biar samanya mau jatuh cinta, mau? Ya nanti kau undang Habib yang sekarang, mahal ini Habib, sudah tahu dengan lagi. Anak mau tolak akhir cuma ngopi gitu, anak mau untuk biaya dulu. Ya nanti kalau diundang lagi, insya Allah setahun akan datang. Nah, kasih tahu. Ingetin Habib, apa itu Alfia kisahnya? Tanya Habib. Anda buka nanti, dia penasaran nanti. Mahal ilmu Habib. Ingat Pak Irfan, suaminya akan jatuh cinta nanti. Kalau ente memakai 4 hal ini, makanya ngaji, punya anak musim pondok. Anak kalau masuk pondok, kalau dia tidak mau jadi ulama, tidak. Kalau jadi pejabat, pejabat yang baik. Kalau jadi bupati, bupati mimpian umat. Paham? Kopi kita sudah alhamdulillah. Sudah cukup sekian ya Habib. Insya Allah yang sedikit umur Habib lanjut. Ini ada undangan nih di tempat-tempat. Habib Fahmi, di mana Habib Fahmi? Oh iya, Kursan Mania main di sana. Karena Gus Muha yang tinggi ini sudah sering teman Habib, ya Habib dahulukan dia. Sudah melalang buana sampai ke Madura mencari nasab dia. Kok cari nasab? Belikan sogi jualan nasab. Gus Kiai itu nggak ada dulunya. Yang ada itu ada orang alim. Oh Kiai, jadilah Kiai. Sama kayak ente. Anak Kiai kok nggak mondok ya nggak alim. Anak Habib kok nggak belajar juga nggak Habib. Ya Habib tetap Habib, cuman nggak bakal al ilmu bitta'allum, ilmu bela. Ente kok sudah alim pakai Gus bebas, karena Gus itu bukan nasab, bukan nasab. Gus, Lora, Bintera bukan nasab. Tidak usah dicari-cari, sudah nasab ente tembus Nabi Adam. Tidak usah kayak Gus Nabi Adam sudah tinggi. Ente min abnain ada keturunan Nabi Allah. Saya juga, tenang aja. Yang membedakan kita ilmu. Agus tapi bajingan kan tidak bagus juga, ha? Lebih baik dasar jadi Gus ya. Jadi orang Habib tapi ngeco anggota cocok iya. Jangan aku Habib. Jadi ilmu itu dipakai, bukan ditontonkan atau dimainkan. Mungkin cukup sekian. Oh, ini ada peresmian Gus Muha membuka Frozen Food. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lancarkan rezekinya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan segala niat baiknya beliau. Mudah-mudahan pondoknya tepat terlaksana. Mudah-mudahan santrinya banyak berkah. Hufadzul Quran, min ahlil Quran, wa min ahli tafsiril Quran, wa min ahli ta'wil, wa min ahli hadis, wa min ahli sholat. As-sallallahu yaj'al hadal majlis min ahli khair, wa sallallahu yaj'al hadal majlisan mubarakan, majlisan alladhi yardha bihi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, unzur ila hadal majlis bi aidil mahabbah wa bi alladhi yardha bihi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.